bab 516-517. Zirong menutup pipinya dengan satu tangan. Matanya membelalak tak percaya menatap Gustav. "Kau berani menamparku? Kakekku saja." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Gustav sudah tersenyum tipis. "Jangan bawa-bawa kakekmu. Bahkan kalaupun kakekmu ada di sini, aku tetap berani menamparmu. Kalau keluarga Xi tidak bisa mengajarimu menjadi manusia yang baik, aku, Gustav Ye, yang akan mengajarimu. Selain itu, aku tidak hanya berani menamparmu. Percaya atau tidak, aku juga berani membunuhmu." Zirong mendengar kata-kata ini sambil menutup pipinya yang terasa sakit. Dia hanya bisa terdiam. Dia tahu kalau Gustav sangat sombong, tetapi dia tidak menyangka kalau Gustav akan seberani ini. Gila, ini benar-benar gila. Mungkin karena serangkaian angka yang diketik oleh Si Wanhu di ponselnya, tidak lama kemudian sebuah mobil muncul di gerbang Universitas Normal Beijing dan berhenti di sana. 5 atau 6 sosok muncul di samping Zirong. Seorang lelaki tua yang memimpin kelompok itu berbicara. "Nona, apakah kau baik-baik saja?" Ketika Zirong melihat orang-orang ini datang untuk membantunya, dia berkata dengan gigi terkatup, "Orang ini menamparku dan ingin membunuhku. Sekarang, bunuh dia untukku." Mata lelaki tua itu tertuju pada Gustav. Awalnya dia berencana untuk menyerang, tetapi ketika dia melihat wajah Gustav, dia langsung menjadi pucat ketakutan. Jantungnya berdegup kencang. Lelaki tua itu berkata dengan gugup, "Nona, kita tidak bisa menyentuh orang ini." Zirong masih bisa merasakan rasa sakit di pipinya, dan dengan suara marah dia berkata, "Kalau kalian tidak membunuh orang ini, aku tidak akan kembali." Segera setelah kata-katanya terucap, hal yang aneh terjadi. Gustav tiba-tiba melewati orang-orang di hadapannya dan langsung muncul di depan Zirong. Dia mencengkram leher Zirong dengan 5 jarinya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Detik berikutnya, dia menampar Zirong kembali sambil berkata, "Orang yang ingin membunuhku sudah mati. Kau tidak akan menjadi pengecualian." Hampir seketika Zirong merasakan hawa pembunuh yang dingin menyelimuti dirinya. Matanya melebar ketakutan. Pada saat ini, dia benar-benar merasa kalau Gustav akan membunuhnya. Dia tidak melihat sedikit pun belas kasihan di mata Gustav. Hanya ada niat membunuh yang dingin. Orang-orang tua di sekelilingnya tidak menyangka kalau kemampuan dan kecepatan Gustav akan sehebat ini. Zirong tidak boleh terluka. Kalau sesuatu terjadi pada Zirong, konsekuensinya akan sangat berbahaya. Pemimpin kelompok itu segera berkata, "Tuan Ye, tolong tunjukkan belas kasihan. Kesalahan ini adalah milik Nona Xi. Aku akan memastikan kalau kakeknya akan menghukumnya." Gustav mendengus dingin dan langsung melemparkan Zirong ke tanah sambil berkata, "Aku akan mengampunimu kali ini karena kakekmu. Tetapi kalau ada lain kali, bahkan meskipun kakekmu memohon, aku tetap akan membunuhmu." Zirong merasa seluruh tulangnya hancur berantakan dan matanya yang penuh amarah menatap Gustav. Sebelum dia bisa berkata-kata, ponsel di sakunya berdering. Itu adalah telepon dari kakeknya. Dia langsung berkata, "Kakek, ada seseorang." Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara bentakan terdengar, "Zirong, segera pulang ke rumah sekarang juga. Mulai hari ini, kau akan dikurung selama setahun. Dan juga berikan telepon ini kepada Gustav." Wajah Zirong menjadi pucat. "Kakek?" Dia tidak menyangka kalau kakeknya akan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, bahkan menjatuhkan hukuman kurungan selama setahun. Dengan tangan gemetar dia menyerahkan ponselnya. Seorang lelaki tua mengambilnya dan mencoba memberikannya kepada Gustav. Tetapi Gustav tidak menunjukkan minat untuk menerimanya. Sebaliknya, dia beralih ke Zuya. Dia mengumpulkan energi di telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh pipi Zuya sambil berkata dengan lembut, "Apakah kau merasa lebih baik? Apakah kau ingin mampir ke tempatku?" Wajah Zuya memerah malu. Tidak perlu."
Gustav melirik ke belakang. Dia khawatir kalau Zirong akan melakukan sesuatu yang ekstrim lagi. Jadi dia membuka pintu Porsche dan masuk ke dalam. Sambil memberi perintah, dia berkata, "Hubungi keluarga Bailey dan bawa aku ke tanah itu sekarang." Zuya segera kembali sadar. Dia duduk di kursi pengemudi, menyalakan mobil, dan menggunakan telepon di mobil untuk menghubungi Bailey Bing. Mobil itu kemudian melaju ke arah yang lain. Zuya berkata, "Iya, Tuan Ye, aku akan segera menghubungi mereka." 20 menit kemudian, di rumah keluarga Zirong sambil menutupi pipinya mengeluh kepada orang tuanya, dan dia bahkan melebih-lebihkan ceritanya. Dalam ceritanya, Gustav jelas digambarkan sebagai orang gila. Meskipun orang tuanya tahu sifat temperamen putri mereka, namun tanda tamparan di wajah Zirong adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Siapa yang berani menampar putri mereka yang memiliki status tinggi ini, akibatnya pasti akan sangat serius. Ibu Zirong yang merasa sangat terluka untuk putrinya segera berkata, "Zirong, tenanglah. Anak itu berani menamparmu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Meskipun anak bernama Gustav itu sangat kuat, dia tidak mungkin lebih kuat dari tetua kita. Aku akan segera meminta tetua kita untuk membawa anak itu ke hadapanmu." Ayah Zirong mengernyit dan memperingatkan, "Sudahlah, biarkan saja. Kita hanya mendengar cerita dari sudut pandang Zirong. Mungkin Zirong yang salah duluan. Anggap saja kali ini sebagai pelajaran." Zirong segera berkata, "Ayah, kenapa kita harus membiarkan dia bebas begitu saja? Padahal dia sangat sombong. Dia..." Sebelum Zirong bisa melanjutkan kata-katanya, sebuah suara tua terdengar dari luar. "Sombong? Aku pikir kaulah yang benar-benar sombong." Wajah orang tua Zirong langsung berubah saat mereka mendengar suara itu. Mereka segera berdiri dan melihat seorang lelaki tua mendorong pintu dan masuk. Mereka buru-buru berkata, "Ayah, kenapa ayah datang?" Orang tua itu langsung mendekati Zirong dan berkata dengan tegas, "Kalau aku tidak datang, putrimu yang manja ini mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar." Zirong bertanya dengan tidak puas, "Kakek, apakah ini semua layak dilakukan hanya untuk seorang asing?" Kakek Si berkata, "Orang asing katamu?" Dia hendak menampar Zirong lagi, tetapi melihat pipi Zirong yang sudah bengkak, dia pun menghentikan tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Zirong, aku belum sempat menjelaskan siapa Gustav Ye itu. Kau benar-benar bodoh. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah kepala instruktur jiwa naga, dan aku yang memberinya pangkat mayor jenderal secara pribadi. Tidak hanya itu, dia juga yang paling mungkin menjadi orang nomor 1 di Tiongkok. Selain itu, dalam insiden Qinling, Gustav seorang diri membunuh 1000 orang dan menyelamatkan Bai Lixiong dari lautan darah. Tiongkok berhutang banyak, terlalu banyak padanya, dan kau masih berani memprovokasinya? Bahkan aku sendiri tidak berani memprovokasinya. Orang ini sangat penting bagi Tiongkok. Setelah insiden ini, aku bisa memberitahumu dengan pasti. Kalau aku harus memilih antara Bai Lixiong dan Gustav, aku tidak akan ragu memilih Gustav. Yang terakhir, besok aku akan mengadakan rapat. Rapat ini akan langsung menyangkut tentang Gustav. Aku telah memutuskan untuk menaikkan pangkat militernya. Pangkat mayor jenderal sudah tidak cocok lagi untuknya. Setidaknya dia harus menjadi letnan jenderal. Apapun yang terjadi, Tiongkok harus mempertahankan orang ini. Dengan adanya dia, Tiongkok tidak perlu takut berperang. Zirong, apakah sekarang kau sudah mengerti?" Kata-kata terakhir ini hampir diteriakkan oleh kakek Si dengan marah. Seluruh aula menjadi sunyi dan kata-kata kakek itu terus bergema di udara. Ayah dan ibu Zirong terpanah. Mereka tahu sedikit tentang insiden Qinling. Kakek Si tidak tidur selama beberapa hari karena insiden tersebut. Karena kalau urat naga di Qinling terancam,
maka akibatnya akan sangat mengerikan. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa semua itu diselamatkan oleh seorang pemuda? Yang lebih mengejutkan lagi, pemuda ini membantai 1.000 orang seorang diri, 1 orang melawan 1.000 orang. Zirong juga membelalakkan matanya, sulit baginya untuk percaya. Di kepalanya, tatapan mata dingin Gustav terus saja muncul. Anak itu akan diberi pangkat letnan jenderal. Dia baru berusia berapa? Yang lebih mengejutkan, nilai orang itu bahkan lebih besar daripada paman Bai Li Xiong. Sebuah aura dingin yang tak terlihat menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia terkulai lemah di sofa dan berkata dengan suara bergetar, "Kakek, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi." Di ibu kota, di persimpangan Jalan Daiyuan dan Jalan Jingbei, di sisi barat, ada tembok pembatas dan daerah yang dijaga ketat. 5 atau 6 tentara berjaga di luar dengan tatapan dingin yang mengawasi setiap orang. Mobil Porsche masuk ke gerbang. Beberapa tentara memberi isyarat, dan ketika jendela mobil diturunkan dan mereka melihat Gustav di dalam, di kursi belakang, mereka segera memberikan salam militer yang sempurna. "Salam hormat, Komandan." Di militer, siapapun dengan pangkat yang lebih tinggi bisa disebut sebagai komandan. Sebagai seorang mayor jenderal, tentu saja Gustav berhak mendapatkan sebutan ini. Salah satu tentara berkata, "Buka gerbangnya." Porsche itu melaju ke dalam. Karena itu adalah lahan kosong, Zuya pun memarkir mobilnya sembarangan. Gustav turun dari mobil, matanya mengamati sekeliling, dan seketika ia merasakan adanya aliran energi yang bergetar. Dia berkata, tempat ini." Dia merasa ada yang tidak beres. Dia berjongkok, mengambil sepotong batu di tanah, lalu dengan sedikit tekanan dari kedua jarinya, batu itu hancur menjadi bubuk. Pada saat yang sama, beberapa aliran energi spiritual pun keluar. Gustav bergumam, "Secara historis, tempat ini telah melahirkan banyak keluarga terkemuka. Mungkin karena bentuk tanah di sini memiliki pola 1.000 awan, yang dalam sejarah kuno, tinggal di tempat ini mungkin bisa mencapai kejayaan besar. Keberuntungan Tiongkok sungguh misterius." Gustav bisa merasakan dengan jelas bahwa energi spiritual di tempat ini lebih kuat dibandingkan dengan di luar, bahkan jauh lebih baik daripada posisi keluarga Jiang di ibu kota. Gustav bergumam kembali, "Sepertinya ibu tidak salah saat mengatakan bahwa tempat ini adalah pilihan terbaik untuk mendirikan keluarga Ye. Setelah keluarga Ye dibangun di sini, setidaknya akan melindungi keluarga selama 1.000 tahun." Gustav berkeliling. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu dan raut wajahnya berubah. Dengan cepat dia berjalan menuju sebuah lokasi. Zuya juga mengikutinya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Tuan Ye, apakah ada masalah dengan tempat ini?" Gustav tersenyum. Tempat ini adalah pusat formasi. Dari sudut pandang tertentu, tempat ini adalah formasi alamiah. Hanya saja, karena sudah sangat lama, energi spiritual di Tiongkok menjadi menipis dan formasi ini hampir rusak. Tetapi kalau diperbaiki, bahkan peluru pun tidak akan bisa menembusnya. Wajah Zuya menjadi pucat. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti maksud Gustav, tetapi dia bisa melihat kalau Gustav sangat menginginkan tempat ini. Pada saat ini, sebuah mobil militer masuk. Mobil militer berhenti. Kemudian Bai Li Xiong dan Bai Li Bing turun. Tidak hanya itu, beberapa ahli dari batalion darah besi juga berjaga di belakang. Bai Li Xiong menyapa Gustav. "Tuan Ye." Gustav bertanya, "Apakah kalian membawa apa yang kuminta?" Bai Li Bing mengangguk dan segera mengeluarkan sebuah sisir. Ini adalah peninggalan dari ibunya sebelum menghilang. Bai Li Xiong bertanya dengan rasa heran, "Tuan Ye, apakah sebuah sisir benar-benar bisa menemukannya?"
Gustav menggeleng. Tidak pasti. Hanya saja bisa dicoba. Bagaimanapun, itu sudah terlalu lama. Bai Li Xiong mengangguk. Kalau begitu, aku serahkan semuanya kepadamu, Tuan Ye. Gustav berjalan ke pusat formasi, jarinya membentuk mudra. Sebuah jimat spiritual diaktifkan dan langkah kakinya bergerak. Seketika, sebuah aliran energi muncul di sekelilingnya. Di telapak tangannya muncul simbol berwarna emas. Gustav memegang simbol tersebut. Mulutnya melafalkan sesuatu, kemudian dia dengan cepat menekan simbol tersebut ke sisir. Detik berikutnya, sisir itu memancarkan cahaya emas dan melayang di udara. Melihat ini, mata Bai Li Xiong dipenuhi dengan ketakutan. Namun ketakutan ini dengan cepat ditekannya. Apapun yang dilakukan Gustav, yang tampak luar biasa ini, tetap tidak sebanding dengan naga darah di tanah naga. Mengembalikan pengendalian naga adalah teknik yang hanya dimiliki oleh para dewa. Tiba-tiba, angin hitam mulai berhembus di seluruh lahan kosong itu dan hampir membuat Bai Libing terhempas. Gustav mengerutkan alisnya. Angin hitam ini bukan dipicu olehnya. Sebaliknya, angin hitam ini muncul untuk menghentikannya. Melihat angin hitam yang mendekat, Gustav mendengus dingin dan sebuah jimat spiritual segera dilepaskan. Dengan sekejap, angin hitam terbelah menjadi dua. Namun, kedua bagian itu membentuk dua bayangan hantu dan dengan aura pembunuhan yang dingin menyerang Gustav. Gustav merasa heran. Jimat pembunuh angin hitam? Salah satu jimat yang diajarkan oleh Chang Haiping padanya adalah jimat ini. Yang lebih penting lagi, jimat spiritual ini seharusnya sudah lama hilang, tetapi ternyata masih ada yang menguasainya. Tepat saat bayangan hantu hendak menyentuh Gustav, Gustav mengeluarkan jimat spiritual miliknya, dan dalam sekejap, kedua bayangan hantu itu seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Kedua bayangan hantu itu ingin melarikan diri, tetapi dalam sekejap, kekuatan hisab yang sangat kuat muncul dari jimat spiritual Gustav. Terdengar suara ledakan, lalu semuanya lenyap. Seluruh lahan kosong kembali tenang, dan di atas kepala Gustav muncul sebuah pemandangan. Dalam pemandangan itu, seorang wanita muda muncul di lahan kosong. Dengan cepat, dia berhenti berjalan dan mengamati sekeliling, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Mata Bai Libing dan Bai Li Xiong bersinar dengan kegembiraan, karena wanita muda dalam pemandangan itu adalah Mu Wan Ning, istri Bai Li Xiong. Wanita itu menunggu di tempat ini selama 3 menit, dan setelah 3 menit, sosok bungkuk muncul dari kegelapan dan berkata, "Kau yakin ingin meninggalkan mereka dan pergi ke Gunung Kunlun?" Mu Wan Ning ragu selama beberapa detik, lalu mengangguk. "Aku yakin." Orang tua itu berkata dengan datar, "Kau tidak ingin meninggalkan pesan atau berita untuk mereka? Kau akan pergi tanpa berpamitan?" Mu Wan Ning melihat ke arah selatan. Dia menghela nafas panjang. "Tidak perlu. Karena begitu aku memberitahunya, mereka pasti akan mencariku di sana. Aku sudah melakukan yang terbaik. Setidaknya keluarga Bai Li tidak akan tergoyahkan di Tiongkok. Bai Li Xiong sudah menjadi jenderal tertinggi di Tiongkok, dan Bai Libing juga sudah dewasa. Mereka tidak membutuhkan bantuanku lagi. Sekarang sudah waktunya aku kembali ke Gunung Kunlun. Aku sudah terlalu lama pergi. Aku hampir melupakan misiku." Orang tua itu hanya berkata, "Baik, ayo kita pergi." Kabut hitam melingkari mereka, dan keduanya segera menghilang dari lahan kosong ini. Pemandangan itu pun terputus. Gustav tidak menyangka kalau ibu Bai Libing sebenarnya berasal dari Gunung Kunlun dan juga seorang praktisi. Dia menatap Bai Li Xiong dan melihat kalau ekspresinya sangat tenang. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa terkejut, seolah-olah dia sudah menduga hal ini.
Bai Lixiong mengepalkan tinjunya. Dia memang pergi ke tempat itu. Semua orang tahu bahwa puluhan tahun yang lalu, Bai Lixiong muncul secara tiba-tiba dengan bakat yang luar biasa. Dia mengalahkan para jagoan di Tiongkok dan menjadi orang nomor satu di Tiongkok pada masanya. Semua orang mengagumi kecerdasannya, tetapi hanya Bai Lixiong yang tahu kalau semua pencapaiannya berasal dari wanita di belakangnya, Mu Wanning. Mu Wanning memberinya metode kultivasi dan mengajarinya cara berlatih, bahkan membantunya naik ke puncak dan menjadi kepala keluarga Bai Li, lalu kemudian menjadi jenderal di Republik Tiongkok. Bahkan, pelatihan di Batalion Darah Besi juga dibantu oleh Mu Wanning di belakang layar. Dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari istrinya, tetapi pengalaman hidupnya membuatnya menyadari betapa menakutkannya istrinya. Dalam banyak pertempuran, selalu ada seorang wanita misterius yang membantu. Dan sekarang setelah berpikir, dia yakin wanita misterius itu adalah istrinya. Bai Libing berkata dengan suara gemetar, "Ayah, ibu pergi ke Gunung Kunlun. Apakah dia?" Bai Libing sangat bingung. Bai Lixiong tidak menjawab putrinya, tetapi berjalan mendekati Gustav dan mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah sambil berkata, "Tuan Ye, aku, Bai Lixiong, tidak pandai mengekspresikan diri, tetapi aku ingin mengucapkan terima kasih. Ini adalah sertifikat tanah tempat ini. Mulai hari ini, tempat ini menjadi milikmu. Aku akan memerintahkan orang dari Biro Tanah Tiongkok untuk mengurus hal ini." Gustav bisa merasakan tangan Bai Lixiong yang memberikan sertifikat tanah ini gemetar, entah karena marah atau terharu. Bai Lixiong berkata, "Tuan Ye, aku pamit dulu. Semoga kau memenangkan pertarungan dengan Lin Chuelong lusa." Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke mobil militer sambil berkata, "Bai Libing, ayo kita pulang. Ada beberapa hal yang akan aku jelaskan secara perlahan padamu." Mobil militer itu segera meninggalkan kawasan tanah kosong tersebut, meninggalkan Gustav yang memikirkan sesuatu dengan dahi berkerut, dan Zuya yang tampak kehilangan arah. Bab 518-519. Gustav melihat sertifikat tanah di tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Bai Lixiong pergi terlalu cepat. Sebenarnya dia masih punya satu hal yang belum dikatakan. Saat pria tua itu membawa pergi Mu Wanning, Gustav memperhatikan kalau ada sebuah plakat giok yang tergantung di pinggang orang tua itu. Dia pernah melihat plakat giok itu sebelumnya. Itu adalah simbol dari sebuah sekte di Gunung Kunlun. Dulu, ketika dia memasuki Gunung Kunlun, karena sekte orang tua itu hanya fokus pada pengobatan dan beberapa ilmu gaib lainnya, akhirnya itu tidak cocok untuk Gustav dalam berlatih seni bela diri. Ini juga salah satu alasan kenapa Gustav sangat ahli dalam seni pengobatan. Orang tua itu tahu tekad Gustav untuk membalas dendam. Jadi dia membawanya ke setiap sekte di Gunung Kunlun untuk mencari guru. Namun, dia hanya menerima cemooh yang kejam. Tidak ada satu sekte pun di Gunung Kunlun yang mau menerima Gustav. Itu karena Gustav memiliki akar fana dan bakat yang biasa-biasa saja. Dalam pandangan mereka, Gustav tidak akan pernah bisa mencapai tingkat alam kopling sepanjang hidupnya. Bahkan mereka berkata bahwa kalau Gustav masuk ke dalam sekte mereka, itu hanya akan mencemari nama baik sekte mereka. Gustav dengan jelas mengingat wajah-wajah sombong itu. Dalam pandangan mereka, orang dengan akar fana tidak layak memasuki Gunung Kunlun. Namun sekarang, Gustav telah memecahkan kutukan itu.
Bahkan telah melampaui tingkat alam kopling. Tingkat alam kopling pasti bukan akhir baginya, melainkan hanya awalnya. Setelah ditolak oleh semua sekte seni bela diri, orang tua itu hanya bisa membawa Gustav ke tempat lain, di mana kekuatan dan pertempuran dihormati. Tempat itu disebut api penyucian pejuang. Orang tua itu awalnya berpikir kalau Gustav tidak akan bertahan lebih dari 10 hari di sana. Tetapi tanpa disangka-sangka, Gustav bisa bertahan di tempat itu. Bahkan, dia berhasil menguasai teknik keputusan tubuh ilusi Changlong. Angin sejuk bertiup, dan Gustav pun tersadar dari lamunannya. Dia melihat ke arah bintang-bintang yang jarang terlihat di Beijing dan bergumam, "Setelah urusan di Beijing selesai, aku harus pergi ke Gunung Kunlun. Sudah waktunya untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Selama ini, aku selalu bertanya-tanya bagaimana kabar mereka." Orang tua itu mungkin sedang berbaring di kursi goyang sambil bernyanyi. Sedangkan Ji Siking, dia mungkin sudah menjadi tokoh kuat yang dikagumi oleh banyak orang di Gunung Kunlun. Zuya bertanya dengan penasaran, "Tuan Ye, apa itu Gunung Kunlun? Siapa Ji Siking?" Secara naluriah Zuya merasa kalau Ji Siking adalah nama seorang gadis dan sangat penting bagi Gustav. Gustav menggelengkan kepala dan berjalan menuju porsenya sambil berkata, "Hanya seorang teman. Ayo, ini sudah larut malam, sebaiknya kita pulang." Zuya mengangguk, "Baik Tuan Ye." Karena Gustav tidak mau berbicara lebih banyak lagi, Zuya pun tidak bisa terus bertanya. Mata Zuya menunjukkan sedikit kekecewaan yang segera hilang. Sementara itu, di Gunung Kunlun, di bawah sebuah kuil misterius, awan gelap menggantung di langit dan petir berkilauan di langit. Banyak pemuda dan pemudi mendengar kegaduhan itu. Mereka bergegas keluar dan mata mereka terpaku pada pintu kuil. Mereka menahan nafas, seolah menunggu sesuatu. Ketegangan mencapai puncaknya. Tiba-tiba, dari dalam kuil, seberkas cahaya melesat ke langit dan sebuah bayangan Phoenix muncul, lalu melesat ke angkasa. Suara Phoenix bergema. Bintang-bintang seolah-olah ikut bergerak. Melihat pemandangan ini, para pemuda dan pemudi mengepalkan tinju mereka. Darah mereka mendidih. Para pemuda dan pemudi itu berbicara satu sama lain. Kakak senior Ji berhasil mencapai terobosan lagi. Ini yang ke-7 kalinya tahun ini. Sungguh luar biasa. Apakah dia masih manusia? Jangan lupa, kakak senior Ji adalah salah satu dari 10 jenius terbaik di Gunung Kunlun dengan akar spiritual yang luar biasa. Siapa yang berani mengklaim dirinya luar biasa di hadapan kakak senior Ji? Kali ini, bahkan ada bayangan Phoenix. Mungkinkah kakak senior Ji berhasil mencapai tingkat besar? Ini benar-benar mengerikan. Guru pasti akan sangat bahagia. Kakak senior Ji adalah harta sekte kita. Oh bukan, dia adalah harta seluruh Gunung Kunlun. Dia juga Dewi sempurna di dalam hatiku. Kuharap kakak senior Ji mau berbicara denganku, walaupun hanya 1 kali saja. Kakak senior Ji adalah orang yang sangat dingin. Tidak mungkin dia ingin berbicara denganmu. Jangan bermimpi. Dia hanya peduli tentang pelatihan. Tidak ada yang lain. Kau salah besar. Kakak senior Ji hanya tertarik pada Gustav. Apakah kau lupa berapa banyak hal yang telah dia lakukan untuk orang itu selama 5 tahun terakhir? Kenapa dia begitu peduli pada seseorang dengan akar fana? Aku tidak mengerti. Kemampuan dan bakatku jauh lebih unggul daripada orang itu. Tapi kenapa kakak senior Ji lebih memperhatikannya? Saat orang-orang sedang berbicara, suara dingin terdengar dari dalam. Siapapun yang berani membicarakan orang lain di belakang, tanggung sendiri akibatnya. Kalau benar-benar ingin berbicara, datanglah langsung ke hadapan Ji Siking. Mendengar kata-kata itu, pria yang baru saja berbicara paling keras tentang Gustav langsung mengeluarkan darah dari mulutnya dan jatuh terduduk di tanah.
Melihat ini semua orang menarik nafas panjang. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Di dalam kuil, Ji Siking membuka matanya dan menghela nafas panjang. Aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Dia berjalan ke jendela, melihat bintang-bintang di langit dan bergumam, "Aku tidak tahu bagaimana kabar orang itu sekarang. Aku juga tidak tahu apakah dia telah mencapai tingkat alam kopling atau belum. Ya, dengan sedikit ki spiritual di Cina, akan sangat sulit bagi seseorang untuk mencapai terobosan. Kuharap orang itu mengalami peristiwa yang luar biasa." Di Tiongkok, di kediaman keluarga Lin, dua sesepuh dari aliansi darah duduk di tempat paling atas, sementara Lin Juelong dan ayahnya duduk di satu sisi. Di tengah ruang tamu berdiri seorang tentara yang mengenakan seragam militer yang rapi. Tentara itu memancarkan aura yang sangat kuat dan jelas kekuatannya tidak lemah. Di sisi seragamnya terdapat medali darah besi. Ayah Lin memberi hormat, lalu dengan ramah berkata, "Duan Cheng Feng dari Batalion Darah Besi. Keluarga Lin telah lama mendengar nama besarmu. Ada urusan apa yang membuat Jenderal Duan datang secara pribadi ke tempat ini?" Keluarga Lin tetap menghormati Batalion Darah Besi. Duan Cheng Feng mengeluarkan sebuah surat tantangan dari sakunya dan langsung menyerahkannya kepada Lin Juelong, sambil dengan serius berkata, "Ini adalah surat tantangan yang ditulis langsung oleh nomor 1. Kuharap Tuan Lin menerimanya." Mendengar hal ini, Lin Juelong dan ayahnya sedikit terkejut. Kekuatan Lin Juelong hampir bisa dianggap sebagai yang terbaik di Tiongkok. Tapi ada orang yang berani menantangnya. Apakah orang itu mencari kematian? Meskipun ada ahli yang tersembunyi di Tiongkok, tetapi mereka yang tidak masuk dalam daftar Grandmaster Tiongkok pasti tidak tertarik untuk menantang. Apalagi menantang Lin Juelong. Siapa yang sebodoh itu? Dan ini bahkan ditulis langsung oleh seorang tokoh terkemuka di Tiongkok. Ini pasti memiliki makna yang mendalam. Lin Juelong mendengus dingin. Dia mengambil surat tantangan itu dan langsung membukanya. Lin Juelong, Gustav Ye, petarung di panggung bela diri. Matanya langsung tertuju pada nama di bawahnya. Pertarungan akan berlangsung lusa dan penantangnya adalah Gustav Ye. Melihat ekspresi Lin Juelong yang berubah, ayahnya bertanya, "Siapa yang mengirim surat tantangan itu?" Lin Juelong tersenyum dingin. Dia melepaskan energinya dan surat tantangan itu langsung terkoyak. Lin Juelong berkata, "Siapa lagi? Hanya seekor semut kecil. 5 tahun lalu, aku bisa dengan mudah menghancurkannya. 5 tahun kemudian akan sama saja." Mendengar ini, ayahnya terkejut. "Maksudmu, Gustav Ye?" Lin Juelong mengangguk. Dia berdiri dan menatap Duan Cheng Feng, lalu berkata dengan lantang, "Surat tantangan ini menyelamatkan nyawanya. Awalnya aku berencana membunuhnya dalam beberapa hari ini, tetapi kalau dia ingin dipermalukan, maka aku hanya bisa menerimanya. Katakan padanya, aku, Lin Juelong, menerima tantangan ini." Lin Juelong memandang rendah pada Gustav. Dia menganggap membunuh Gustav itu semudah membunuh seekor semut. Jika kali ini dia tidak menerima tantangan Gustav, maka Gustav pasti akan berpikir kalau dia takut pada Gustav. Duan Cheng Feng mengangguk puas. Tugasnya juga bisa dianggap selesai. Lalu dia berkata, "Pertarungan di platform seni bela diri lusa. Kemungkinan besar komandan juga akan menonton secara langsung. Komandan tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum pertarungan di platform seni bela diri. Jadi, kuharap keluarga Lin tidak menggunakan cara-cara khusus." Kemudian, Duan Cheng Feng menatap kedua ahli aliansi darah dan berkata, "Hal yang sama juga berlaku bagi aliansi darah. Ini adalah di Tiongkok, bukan di Gunung Kunlun. Jadi harap kalian ingat itu." Salah satu tetua aliansi darah tidak menyangka tentara Tiongkok berani mengancamnya. Dia hendak berdiri,
Tetapi tetua aliansi darah lainnya menekan pundaknya. Duan Cheng Feng tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Pandangannya beralih ke ayah Lin dan dia berkata, "Terakhir, besok Jenderal Bai Lixiong akan datang ke keluarga Lin untuk bernegosiasi. Apakah kau akan hadir?" Ayah Lin tertegun dan mengernyitkan keningnya. Bai Lixiong? Dia datang ke keluarga Lin untuk bernegosiasi? Tentang apa? Keluarga Lin memang tidak takut pada kekuatan Bai Lixiong. Tetapi kalau batalion darah besi ditambah dengan kekuatan Tiongkok, maka keberadaan Bai Lixiong juga cukup mengancam. Duan Cheng Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu tentang detailnya. Itu rahasia militer. Besok, saat kau bertemu jenderal, semua akan terungkap. Sekarang sudah malam. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Aku permisi dulu." Setelah berkata demikian, Duan Cheng Feng langsung berjalan keluar. Setelah dia pergi, keluarga Lin terdiam sejenak. Salah satu tetua aliansi darah berkata dengan nada meremehkan, "Anak itu benar-benar ingin menentangmu?" Menurutnya, Lin Juelong dianggap sebagai salah satu yang berbakat di aliansi darah dengan potensi tidak terbatas. Kalau tidak, dia tidak akan dibawa dari Tiongkok ke aliansi darah oleh seorang tetua. Namun sekarang seorang pemuda Tiongkok berani menantang Lin Juelong. Ini benar-benar lucu. Lin Juelong tersenyum dingin. Lin Juelong berkata, "Tuan, dia hanya sampah. Tidak perlu sampai mengeluarkan 3 jurus. Aku pasti sudah bisa membunuhnya dengan mudah. Nantinya, Tuan bisa datang ke platform seni bela diri untuk menonton. Aku akan melumpuhkan anggota tubuhnya. Dan saat dia merasakan ketakutan tanpa akhir, Tuan bisa bertanya padanya beberapa hal. Dia pasti akan bicara." Tetua aliansi darah itu mengangguk. "Tentu saja, aku percaya pada kekuatanmu. Seberkas cahaya kunang-kunang tidak akan bisa bersaing dengan matahari dan bulan." Saat semua orang merasa yakin dengan hasil akhirnya, tetua aliansi darah lainnya mengernyit dan berkata, "Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Penguasa Tiongkok pasti bukan orang bodoh. Dia menulis surat tantangan ini dengan tangannya sendiri. Itu berarti dia sangat menaruh harapan pada Gustav. Tapi itu bukan intinya. Apakah kalian lupa? Anak itu berada di tempat urat naga selama 2 hari penuh. Siapapun yang bisa bertahan di tempat urat naga selama 2 hari penuh, pasti bukan orang biasa. Selain itu, kita belum menemukan latar belakang sektenya. Baru-baru ini aku mencoba menelusuri nama Gustav Ye di semua sekte seni bela diri dari Gunung Kunlun. Anehnya tidak ada satupun murid sekte dengan nama itu. Bahkan yang memiliki nama mirip pun tidak ada. Ini sangat aneh. Bagaimanapun, dalam pertarungan di platform seni bela diri nanti, Lin Juelong, kau tidak boleh meremehkan musuhmu. Tetaplah berhati-hati dan waspada." Ketika Lin Juelong mendengar ini, matanya sedikit menyipit, tetapi dia segera memancarkan kepercayaan diri yang kuat dan berkata, "Tuan, kau terlalu khawatir. Dalam kekuatan mutlak, tidak ada yang namanya meremehkan musuh. Bahkan kalaupun anak itu sangat kuat, aku tetap akan menghancurkannya." Tetua aliansi darah itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Saat malam tiba di Universitas Guru Beijing, di apartemen dosen, Gustav baru saja selesai makan 30 pangsit, kemudian pergi ke ruang tamu untuk beristirahat. Harus diakui, pangsit buatan ibu dan kedua wanita itu benar-benar enak. Kulkas 2 pintu di apartemen dosen hampir penuh dengan pangsit. Karena apartemen dosen ini memiliki 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu, maka Gustav mendapatkan 1 kamar.
Jiang Meirong satu kamar, dan satu kamar lagi bisa digunakan oleh Stella dan Margaret. Kedua wanita itu memutuskan untuk menginap. Jiang Meirong segera menyadari hubungannya ambigu antara Gustav dan kedua wanita itu. Dia tidak ingin mengganggu, jadi dia langsung masuk ke kamar untuk mulai berlatih. Dia justru berharap bisa segera menimang cucu, apalagi dia sangat menyukai kedua gadis itu. Dari segi penampilan, fisik, dan aura, keduanya termasuk yang terbaik di Tiongkok. Gadis seperti itu, kalau dinikahi, pasti anak-anak yang dilahirkan juga tidak akan buruk. Hanya saja, dia tidak tahu siapa yang akan dipilih Gustav pada akhirnya. Kalau Gustav menikahi keduanya, itu tentu saja yang terbaik. Jiang Meirong bukanlah wanita tradisional. Dia sangat paham bahwa sejak dulu pria yang kuat selalu dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Jadi, memiliki banyak wanita bukanlah hal aneh. Ini juga merupakan sifat manusia. Meskipun Tiongkok menganut sistem monogami, tetapi itu hanya berlaku bagi orang biasa. Para taipan dan elit tertinggi tentu memiliki cara untuk mengakali aturan ini, bahkan membuatnya legal. Sebelum mulai berlatih, Jiang Meirong memanggil Gustav ke kamarnya dan dengan serius mengingatkannya, "Gustav, kau tidak boleh menggoda kedua gadis itu. Ibu sudah setuju untuk melindungi mereka. Jadi, kalau kau menggoda salah satu dari mereka, ibu akan menghajarmu." Gustav tersenyum dan langsung mengangguk. Kalau ditanyakan siapa yang paling ditakuti Gustav saat ini, itu pasti ibunya sendiri. Setelah Gustav keluar dari kamar ibunya, Margaret mengulurkan tangannya kepada Gustav dan berkata dengan kegembiraan, "Gustav, kemarilah. Aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Apakah kau masih ingat apa yang aku katakan padamu ketika kau meninggalkan provinsi Jiangnan dulu?" Gustav mencoba mengingat, tetapi akhirnya menggeleng. Aku lupa." Gustav duduk di sofa. Dia menoleh ke samping dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Apa?" Dengan perlahan Margaret mendekati telinga Gustav. Napas hangatnya membuat hati Gustav bergetar. Margaret melirik Gustav dan berkata pelan, "Menyedihkan sekali. Kau sebagai pria tidak ingat hal itu. Aku sudah memikirkannya untukmu. Sebenarnya, malam ini aku dan Stella tidak akan tidur di kamar kosong itu. Kami akan tidur di kamarmu." Gustav tertegun. Secara naluriah dia berpikir tentang sesuatu. Dia tahu Margaret sangat berani, tetapi dia tidak menyangka kalau Stella juga akan setuju dengan hal ini. Ini benar-benar tidak seperti sifat Stella. Margaret melihat reaksi Gustav dan berkata, "Aku bertaruh dengan Stella dan dia kalah. Jadi dia harus mendengarku. Tapi malam ini jangan berpikir untuk melakukan hal buruk. Kau hanya boleh memeluk, tidak boleh melakukan yang lainnya." "Ibu ada di kamar sebelah. Kalau terlalu berisik, bagaimana kami bisa bertemu dengan ibu besok?" Margaret baru saja hendak melanjutkan ucapannya ketika terdengar suara dari kamar mandi. Dia pun mencium pipi Gustav dan berlari ke kamar mandi sambil berkata, "Aku akan mandi dulu. Setelah aku selesai, giliranmu. Malam ini, tugasmu adalah melayani kami dengan baik. Dengan sangat baik." Margaret langsung masuk ke kamar mandi. Setelah keluar, ujung rambutnya masih sedikit basah. Dia sedang mengeringkannya dengan handuk. Meskipun mengenakan gaun tidur, kaki panjangnya yang putih terlihat jelas di depan mata Gustav. Stella melirik Gustav. Wajahnya yang putih memerah sedikit. Entah baru saja mandi atau karena memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya,
Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan ke kamar. Namun, bukan kamar yang seharusnya ditempati olehnya dan Margaret, melainkan kamar Gustav. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini. Untuk kisah Leon Wood season kedua saat ini ada di aplikasi Karya Karsa seperti tampilan ini. Terima kasih. Salam Cotokon Ro Pisang Ijo.